Oke, jadi deployment aplikasi adalah sebuah sistem di mana kita menyiapkan sebuah aplikasi yang akan kita persiapkan untuk di-deploy. Jadi deploy itu adalah sebuah istilah di mana kita akan mengirimkan atau dalam istilah programan disebut dengan repository dalam GitHub. Mungkin seperti analogi simple, ada sebuah restoran. Nah, di mana restoran itu akan mempunyai sebuah makanan. Makanan itu akan disiapkan terlebih dahulu oleh para waitress lalu dikirimkan kepada pelanggannya. Mungkin seperti itu. Jadi selanjutnya adalah DevOps. DevOps adalah sebuah sistem di mana kita menghubungkan satu tim dengan tim lainnya. Seperti contoh, ada tim desain dan tim pemrograman. Nah, maka fungsi si DevOps ini adalah menghubungkan atau mengkomunikasinya. Mungkin kalau dalam contoh nyata seperti kita meng-share hasil pekerjaan kita ke tim lainnya, maka itu akan mempercepat pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita akan selalu lebih bagus dan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mencolok adalah yang pertama, deployment aplikasi, yaitu bertujuan untuk menyiapkan sebuah aplikasi. Sementara DevOps ditujukan untuk hanya komunikasi, sekedar komunikasi. Jadi itu adalah perbedaan yang paling mendasar dari keduanya, walaupun sama-sama menggunakan kata dev atau deployment, develop atau apa, tapi mereka hasilnya tetap berbeda. Dan fungsi juga tetap berbeda, tergantung kondisi. Lalu selanjutnya adalah container atau Docker. Jadi kontainer adalah sebuah sistem di mana kita membungkus sebuah komponen di dalam sebuah pemrograman atau codingan. Seperti contoh, saya mempunyai sebuah komponen input, form, dan tag paragraf atau H1 dalam HTML. Nah, fungsi kontainer itu akan membungkus semua itunya jadi satu. Nah, yang dimana kita akan bisa mengkustomisasi dan bisa mencari error dengan mudah. Nah, dengan fungsi kontainer ini kita bisa mendeploy aplikasi dengan cara aman dan efisien. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan di Linux itu adalah cukup ketat ya, karena mereka mempunyai sebuah izin yang berlapis dan ada sebuah fandom atau komunitas yang mensupportnya juga yang akan memperbaiki setiap sistem yang sedikit terlihat celahnya. Nah, sementara Windows, apabila dengan Windows, karena kebanyakan user di laptop di situ banyak menggunakan Windows, termasuk saya sendiri, maka Windows itu adalah sasaran empuk untuk jadi sasaran malware. Yang ketiga adalah biaya. Linux itu gratis karena banyak orang yang membuat versi-versi seperti Ubuntu dan versi-versi lainnya. Serta Linux itu bisa kita edit secara bebas. Lalu Windows itu berbayar karena Microsoft yang punya haknya dan mempunyai sebuah lisensi. Lalu selanjutnya adalah customisasi. Customisasi di Linux itu terbilang cukup bebas dan bervariasi. Bahkan kita bisa mengcustom sampai sistem-sistemnya itu sendiri. Bukan hanya tampilan saja. Sementara Windows itu hanya bisa di-custom secara tampilan. Seperti contoh, kita mengganti wallpaper, ukuran aplikasi, ataupun lainnya. Sementara Linux itu sampai ke bawah-bawahnya. Lalu selanjutnya, performa atau kinerja. Linux itu mempunyai kinerja yang lebih cepat dibandingkan Windows. Karena, pertama, Linux itu memakan RAM yang lebih sedikit dibanding Windows yang notabene-nya memakan RAM lebih besar. Dan kedua, Linux itu terbilang ringan. Karena dia tidak mempunyai banyak plugin atau bahkan sistem kayak keamanan itu sendiri yang dimana Windows itu selalu berkala-kala update dan itu jujur cukup mengganggukan bagi saya sendiri. Lalu selanjutnya dari komunitas. Komunitas Linux itu dikenal dengan komunitas yang paling kuat di sistem OS itu sendiri dibandingkan oleh Windows karena banyak komunitas yang siap membantu para newbie yang cenderung awam dalam hal Linux itu. Mungkin bisa dibilang Linux itu komunitasnya itu loh solid. Terus selanjutnya server. Linux itu bisa menjalankan server dengan efisien, murah, dan cepat. Mungkin Windows juga bisa dibilang cepat, tapi biayanya tidak terbilang murah ya bagi untuk Windows. Sementara Linux itu terbilang cukup murah bagi kaum-kaum seperti kita.